Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah wa dalilul istighathati qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan istighathah termasuk ibadah firman Allah Ta'ala, id tastaghithuna rabbakum, ingatlah, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian pada waktu Perang Badar. Kalian meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, yaitu pertolongan agar menang melawan musuh-musuh kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan doa-doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, sambil Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendukung kalian dengan 1000 malaikat, yaitu dari langit, yang sebagian mereka datang setelah sebagian yang lain secara berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, yaitu ingatlah kenikmatan Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian hampir bertemu dengan musuh-musuh kalian. Kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, dan kalian meminta kepadanya agar membantu kalian dan memenangkan kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian dan membantu kalian dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah sesungguhnya Allah mendukung kalian bi alfin minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat murdifin, yaitu sebagian mereka datang setelah sebagian yang lain dengan berturut-turut. Selesai perkataan beliau,
rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, al-istighatsatu talabul ghauthi wa huwa al-inqadhu minasy-syiddati wal halak. Istighatsah adalah meminta bantuan. Ghauth adalah keselamatan dari kesusahan dan kebinasaan. Wa huwa aqsam. Istighatsah bermacam-macam. Al-awwal, pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jal. Istighatsah kepada Allah azza wa jal, meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah menyelamatkan dari kesusahan dan kebinasaan. Wa hadza min afdalil a'mali wa akmaliha. Macam yang pertama ini termasuk amalan yang paling utama dan paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Macam pertama ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut mereka. Wa daliluhu ma dzakarahu asy-syaikh rahimahullah. Dalilnya adalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta kepada Rabb kalian agar Rabb kalian menyelamatkan kalian dari kesusahan dan kebinasaan, lalu Rabb kalian mengabulkan doa kalian. Rabb kalian berkata, sesungguhnya aku memberi dukungan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang turun dari langit secara turut-menurut. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin fi 1000 rajulin wa ashabuhu 300 wa bid'ata 10 rajulan. Itu terjadi pada waktu perang Badar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang musyrik berjumlah 1000 orang, sementara beliau dan sahabat-sahabat beliau berjumlah 300 belasan orang. Fadakhala al-arisha yunashidu rabbahu azza wa jalla rafi'an yadayhi mustaqbil al-qiblati yaqul. Lalu beliau masuk ke tenda, selanjutnya bermunajat kepada Rabbnya azza wa jalla sambil mengangkat kedua tangannya dan menghadap kiblat. Yaqul, beliau berkata, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, laksanakanlah untukku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabata min ahli al-islami la tu'badu fil ard. Ya Allah, apabila Engkau membinasakan sejumlah orang ini dari ahli Islam, maka Engkau tidak akan diibadahi di bumi. Wa ma zala yastaghithu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu an mankibaihi.
Beliau terus-menerus memohon keselamatan kepada Allah, kepada Rabb-Nya dari kesusahan dan kebinasaan, sambil mengangkat kedua tangan beliau sampai ridak beliau jatuh dari dua pundak beliau. Fa akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu ridaahu fa alqahu ala mankibaihi thumma iltazamahu min wara'ih. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil ridak beliau dan meletakkannya di kedua pundak beliau. Waqal, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbaka. Wahai Nabi Allah, cukup untukmu permohonanmu kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Karena sesungguhnya Rabbmu akan melaksanakan untukmu apa yang telah Dia janjikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat ke-9 dari surat Al-Anfal. Al-thani, kedua, al-istighathatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighathati fahada syirk. Meminta keselamatan dari kesusahan dan kebinasaan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia atau kepada orang-orang yang hidup yang tidak ada di hadapan orang yang meminta istighatsah dan yang tidak mampu untuk menyelamatkan, maka ini adalah perbuatan syirik. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna liha'ula'i tasarrufan khafiyyan fil kauni. Karena yang melakukan perbuatan ini hanyalah orang yang meyakini bahwa mayat-mayat ini, orang-orang yang telah meninggal dunia ini, atau orang-orang yang hidup ini yang tidak ada, yang tidak mampu memberikan pertolongan dan keselamatan, memiliki pengaturan secara rahasia terhadap alam semesta. Fayaj'alu lahum haddan minar rububiyyah. Dia menjadikan untuk mereka bagian dari rububiyah Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang mengabulkan permohonan orang yang terdesak ketika orang yang terdesak itu berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su'a, atau siapakah yang menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, atau siapakah yang menjadikan kalian generasi demi generasi di bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Surat An-Naml ayat 62. Al-thalith, ketiga, al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'ala al-ighatsati fahada jaizun
kalisti'anati bihim. Meminta keselamatan dari kesusahan dan kecelakaan kepada orang-orang yang hidup, yang mengetahui, yang mampu untuk memberikan keselamatan. Maka ini boleh dilakukan, seperti meminta pertolongan kepada mereka terkait perkara yang mereka bisa lakukan. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa. Allah Ta'ala berfirman pada kisah Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Orang yang dari golongan Musa meminta keselamatan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Fawakkazahu Musa faqadha alaih. Lalu Musa memukul dada orang itu dengan genggaman tangannya sehingga membuatnya meninggal dunia, membuatnya mati karena pukulan itu. Surat Al-Qasas ayat 15. Ar-rabi', yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyyatan mithlu an yastaghitha al-ghariqu birajulin mashlul. Meminta keselamatan kepada orang yang hidup yang tidak mampu menyelamatkan dari kesulitan dan kebinasaan, dengan tanpa meyakini bahwa dia memiliki kekuatan tersembunyi, seperti meminta keselamatan yang dilakukan oleh orang yang tenggelam di sungai atau di lautan kepada orang yang tidak bisa berjalan, orang lumpuh. Fahadha laghwun wa sukhriyatun biman istaghatha bihi fayumna'u minhu lihadhihi al-'illah. Maka ini adalah permainan sia-sia dan perbuatan mengolok-olok orang yang dimintai keselamatan, sehingga hal ini dilarang karena alasan ini. Wali'illatin ukhra wa hiya al-ghariqu rubbama ightarra bidzalika ghairuhu. Dan karena alasan lain, yaitu orang yang tenggelam bisa jadi tertipu dengan hal itu orang lain selain dia. Fatawahhama anna li hadzal mashluli quwwatan khafiyatan yunkidhu biha minasyiddah, sehingga dia menyangka dengan prasangka yang tidak benar bahwa orang lumpuh ini memiliki kekuatan tersembunyi yang dengannya dia bisa menyelamatkan dari kesusahan. Orang yang lain selain yang tenggelam menyangka prasangka ini. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul dzabhi, dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih termasuk ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar.
millata Ibrahim hanifa, yaitu agama Ibrahim yang hanif, yang berpaling dari kesyirikan, yang menjalankan tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk pelaku kesyirikan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 160. 1 sampai 163. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat-ayat ini, beliau berkata rahimahullah, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan dan mengumumkan perkara yang beliau berada padanya, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama yang pertengahan, yang mencakup akidah-akidah yang bermanfaat, amalan-amalan yang soleh, perintah kepada semua kebaikan dan larangan dari semua perkara yang buruk. Itu perkara yang para nabi dan para rasul berada padanya. Apalagi imam orang-orang yang hanif dan orang tua yang diutus setelah kematiannya para nabi-nabi, yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agama ini adalah agama yang hanif, yang meninggalkan semua agama selain agama yang lurus dari agama-agama orang yang menyimpang, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan para pelaku kesyirikan. Dan ini perkara yang umum. Kemudian Allah mengkhususkan dari perkara itu ibadah yang paling mulia. Maka Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku, yaitu dzabhi, nusuki artinya dzabhi, yaitu sembelihanku. Demikian itu karena mulianya dua ibadah ini dan utamanya dua ibadah ini, dan karena keduanya menunjukkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan perbuatan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dan menunjukkan kedekatan diri kepadanya dengan hati, lisan, dan anggota badan, dan dengan sembelihan, yang mana ia adalah mendermakan sesuatu yang dicintai oleh jiwa, yaitu harta, untuk yang lebih dia cintai daripada harta itu, yaitu Allah. Barang siapa yang mengikhlaskan sholatnya dan sembelihannya, maka hal itu mengharuskan dirinya mengikhlaskan semua amalan-amalannya hanya untuk Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, yaitu apa yang aku lakukan ketika aku hidup dan apa yang terjadi padaku, serta apa yang ditakdirkan untukku ketika aku mati.
semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, hanya milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya terkait peribadahan, sebagaimana sesungguhnya Allah tidak memiliki sekutu pada penguasaan dan pada pengaturan. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa minas sunnati, dalil dari sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Adz-dzabhu izhaqur ruhi bi iraqatid dami ala wajhin makhsusin." Menyembelih adalah menghilangkan ruh yang disembelih dengan menumpahkan darah dengan cara yang khusus. Wa yaqa'u ala wujuh, menyembelih dilakukan dengan bermacam-macam sembelihan atau jenis perbuatan menyembelih. Al-awwal, pertama, an yaqa'a ibadatan bi an yaqsida bihi ta'dhimal madhbuhi lahu wa tadhallula lahu wa taqarruba ilaihi, فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. Menyembelih dilakukan dalam rangka untuk beribadah dengan maksud menyembelih untuk mengagungkan Allah yang sembelihan itu ditujukan hanya untuknya, menghinakan diri hanya kepadanya dan mendekatkan diri hanya kepadanya. Maka macam sembelihan seperti ini dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru, mempersembahkan jenis sembelihan yang pertama ini untuk selain Allah syirik besar. Wa daliluhu ma dzakarahu asy-syaikh rahimahullah, dalilnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa huwa qauluhu taala, yaitu firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ats-tsani, kedua, an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatan li ursin aw nahwi dzalik. Sembelihan dilakukan untuk memuliakan tamu atau untuk walimah pernikahan atau selain itu. Fahada ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaba, maka jenis kedua ini diperintahkan, bisa jadi wajib atau sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya memuliakan tamunya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah walaupun dengan menyembelih kambing.
As-salis, ketiga, an yaqa'a ala wajhi at-tamattu'i bil akli aw al-ittijari bihi wa nahwu dhalik. Sembelihan dilakukan untuk menikmati makan sesuatu yang disembelih atau untuk memperdagangkannya serta selain itu, fahada min qismil mubahi fal aslu fihi al-ibahah, maka jenis ketiga ini termasuk macam yang dibolehkan karena asalnya dibolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah makhluk memperhatikan bahwa kami menciptakan untuk mereka binatang-binatang, kami menundukkan binatang-binatang itu untuk mereka sehingga mereka menguasai perkaranya. Wa dallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka di antara binatang-binatang itu ada yang mereka naiki ketika safar, dan di antara binatang-binatang itu ada yang mereka makan. Surat Yasin ayat 71 sampai 72. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba ma yakunu wasilatan lahu. Ya, kadangkala menyembelih itu diperintahkan atau dilarang, disesuaikan sembelihan itu menjadi sarana untuk perbuatan apa. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.